A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Auladi al-ahibba, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sejumlah pertemuan yang lalu kita telah berbicara tentang sejumlah ayat yang berada di bagian depan dari surat An-Nas, dan pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk belajar bersama tentang kelanjutan daripada ayat-ayat tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbin nas," hingga ayat yang terakhir dari surat tersebut merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau agar memohon perlindungan kepadanya dari segala keburukan al-waswasil khannas. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk memohon perlindungan kepadanya? Dikarenakan Rasulul Azam sallallahu alaihi wa alihi wasallam tergolong dan termasuk dari manusia. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau bukan sebagai makhluk lain, sebagai dari golongan jin atau dari golongan yang lainnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau dari jenis dan dari golongan manusia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau juga untuk memohon perlindungan kepadanya. Memohon perlindungan karena beliau termasuk dari golongan manusia. Dan di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat An-Nas di bagian awal surat tersebut sebanyak 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas. An-Nas itu artinya adalah manusia, malikin nas, dan ilahin nas. Sementara Ar-Rasul Azam sallallahu alaihi wa alihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon perlindungan kepadanya dikarenakan Ar-Rasulul Azam sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga tergolong dan termasuk dari kalangan manusia. Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbin Nas, adalah Tuhan yang mengatur seluruh urusan manusia. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Malikin Nas, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki kuasa secara mutlak terhadap manusia, di mana tidak ada yang dapat memberikan pengaruh kecuali pengaruh tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala atau seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga adalah Ilahin Nas, adalah Tuhan yang harus disembah dan tidak ada yang layak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kenapa di dalam muncul sebuah pertanyaan, kenapa di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan huruf athof, tidak mendatangkan huruf penghubung yaitu waw? Kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut menyebutkan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan huruf waw yang memiliki arti dan di dalam ayat tersebut? Kenapa Allah tidak mengatakan qul a'udzu birabbin nas wa malikin nas wa ilahin nas? Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan huruf penghubung yaitu huruf waw atau yang dikenal di dalam pelajaran nahwu disebut dengan huruf athof? Wadzalika lil isyarati ila kauni kullim minas sifati sababan mustaqillan fi daf'i syarri. Hal tersebut adalah sebuah petunjuk bahwa setiap dari sifat-sifat itu merupakan sebab yang mustakil, sebab yang independen, sebab yang mandiri, yang mampu untuk mencegah dan melawan segala bentuk kejelekan, segala bentuk keburukan.
bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebab utama, sebab yang mustakil, sebab yang berdiri dengan sendirinya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabban, Tuhan yang mengatur, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah Malikan, raja yang memiliki kuasa atas segala wujud yang ada, dan karena Allah Subhanahu wa taala adalah Ilahan, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang harus disembah dan tidak ada yang layak untuk disembah kecuali Dia. Oleh karena itu juga muncul mungkin sebuah pertanyaan, kenapa di dalam ayat tersebut tidak menggunakan kata ganti, atau di dalam istilah nahwu dan sarafnya dhamir. Kalimat An-Nas di dalam 3 ayat tersebut disebut sebanyak 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Disebutkan kalimat An-Nas sebanyak 3 kali. Kenapa kok bukan disebutkan hanya 1 kali saja, kemudian kata yang kedua dan ketiga tidak diganti dengan kata ganti atau dhamir hum? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan qul a'udzu birabbin nas, malikuhum, ilahuhum, malikihim, ilahihim? Kenapa? Kenapa tidak menggunakan dhamir hum di dalam ayat tersebut? Disebutkan di dalam sebuah keterangan salah satu kitab tafsir yang dikarang oleh salah satu pecinta, salah satu ulama pecinta Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam, beliau menyebutkan demikian, bahwa setiap sifat 3 tersebut itu dapat dijadikan sebagai sarana media untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap masing-masing sifat tersebut. Dalam artian bahwa untuk melawan kejelekan, untuk melawan keburukan, seorang hamba dapat memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hanya bersandar kepada Rabb, dan tidak bersandar atau tanpa menyebutkan Malikin Nas dan tanpa menyebutkan Ilahin Nas. Artinya bahwa setiap sifat tersebut mampu dijadikan sebagai cara untuk menolak kejelekan dan menolak kejahatan serta menolak keburukan yang ada. Tanpa menyebutkan ketiga-tiganya, hanya menyebutkan satu saja. Mau menyebutkan yang mana? Mau menyebutkan yang Rabbin Nas, atau yang mau menyebutkan yang Malikin Nas, atau mau menyebutkan yang Ilahin Nas? Bisa. Seseorang dapat, atau seorang hamba dapat memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan mengambil salah satu dari sifat tersebut. Bersandar dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil kalimat Rabb, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur segala apa yang terjadi di alam wujud ini. Atau karena ia ingin bersandar kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka ia seorang hamba dapat memohon perlindungan kepada Allah hanya dengan menyebutkan kalimat Malikin Nas, a'udzu bimalikin nas. Seorang juga boleh mengatakan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hanya bersandar kepada Ilahin Nas, a'udzu bi ilahin nas. Jadi masing-masing sifat tersebut mampu dijadikan sebagai sarana seorang hamba di dalam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu
karena Engkau adalah Tuhan yang mengatur segala apa yang terjadi di alam semesta ini. Bisa, dan itu cukup. Atau seseorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dengan mengatakan, "Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu karena Engkau adalah Tuhan yang memiliki kekuasaan yang mutlak. Engkaulah yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari segala kejahatan, dari segala kejelekan, dan dari segala keburukan." Atau seorang hamba itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Ya Allah, aku memohon kepadamu perlindungan karena Engkau adalah zat yang satu-satunya layak untuk disembah." Jadi seorang hamba dapat memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salah satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat tersebut. Mau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Rabb, bisa. Mau bersandar dengan kalimat Malik, bisa. Mau bersandar kepada Allah dan memohon perlindungan dengan kalimat Ilah, juga bisa. Apalagi kalau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggabungkan ketiganya. Menggabungkan Rabb, menggabungkan di dalamnya Malik, dan menggabungkan di dalamnya Ilah. Oleh karenanya, kenapa di dalam ayat tersebut kalimat An-Nas disebutkan 3 kali dan tidak cukup? Kenapa tidak cukup hanya dengan 1 kali, sementara 2 kata yang berikutnya kenapa tidak diganti dengan kata dhamir, yaitu hum? Dikarenakan disebutkan di dalam salah satu kitab tafsir, dikarenakan masing-masing sifat tersebut mampu untuk dijadikan atau cukup untuk dijadikan sebagai wasilah, sarana untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya Allah Subhanahu wa taala di dalam lanjutan surat tersebut Allah mengatakan, min syarril waswasil khannas, memohon perlindungan dari bahaya al-waswasil khannas. Al-waswas adalah hadisun nafsi bima huwa kas-sautil khafi. Al-waswas adalah pembicaraan atau dialog di dalam diri, jiwa seseorang, seperti suara yang tersembunyi atau yang biasa kita sebut dengan bisikan. Sementara kalimat al-khannas adalah bentuk sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu artinya menunjukkan arti lebih. Sighah mubalaghah dari apa? Dari al-khanus, yang memiliki arti al-ikhtifa ba'da dhuhur, yang artinya adalah menghilang setelah nampak sebelumnya. Jadi sebelumnya ia nampak, kemudian ia sembunyi, kemudian ia nampak lagi, kemudian sembunyi, dan itulah yang disebut dengan al-khannas. Jadi ia menghilang, kemudian pergi, kemudian datang lagi, kemudian pergi, menghilang, datang lagi, dan seterusnya. Itu adalah istilah daripada al-khannas, al-ikhtifa ba'da dhuhur, yaitu bersembunyi setelah tadinya ia menampakkan dirinya, atau menghilang setelah tadinya muncul. Nah, kenapa syaitan disebut dengan al-khannas? Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya bisikan al-khannas. Al-khannas ini adalah syaitan. Kenapa syaitan dinamakan sebagai al-khannas? Syaitan disebut dengan al-khannas li'annahu yuwaswisu lil insan
fa idza dzakarallaha ta'ala raja'a wa ta'akhkhara thumma idza ghafila ada ila waswasatihi. Dikarenakan syaitan itu selalu membujuk, selalu membisikkan kejahatan, membisikkan kejelekan, membisikkan keburukan, membisikkan bujukan untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seseorang itu kembali dan ingat kepada Allah, maka pada saat itu syaitan mundur. Ia mundur dan menunda aksinya. Dan ketika seorang manusia itu telah lalai kembali, maka seketika itu pula syaitan kembali membujuknya dan membisikinya agar selalu berpaling dari as-siratal mustaqim, agar selalu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar selalu menuju kepada kejelekan, menuju kepada keburukan. Dan itulah selalu yang dibisikkan oleh syaitan. Dan ia disebut dengan Al-Khannas sekali lagi karena ia selalu datang untuk membujuk manusia dengan bisikan-bisikannya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seorang hamba itu ingat kepada Allah, maka pada saat itu syaitan mundur. Dan ketika manusia itu telah lalai kembali, maka pada saat itu seketika syaitan kembali membujuknya. Oleh karenanya manusia itu ketika ia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah syaitan enggan untuk membisikinya, enggan untuk membujuknya. Namun ketika seorang itu lalai, ketika itu pula syaitan akan kembali dan menyerangnya dengan bisikan dan bujukannya agar selalu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa difahami dengan baik. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tugasnya adalah kalian merangkum dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal inayah, ghafarallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.